Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang majas. Apa yang perlu kita bahas dalam majas? Yaitu pengertian, tujuan, dan macam-macam majas. Pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Tujuan majas. Majas bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya alias kias ataupun konotasi. Macam-macam majas. Majas perbandingan. Dalam majas perbandingan ada beberapa bagian. Yang pertama, personifikasi, yaitu gaya bahasa seakan-akan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Contoh, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Jadi, daun kelapa adalah objek yang memiliki majas, kemudian kata majasnya yaitu melambai, seakan-akan daun kelapa tersebut bersikap layaknya manusia. Kedua, majas metafora. Majas metafora adalah meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contoh majasnya, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Tangan kanan merupakan ungkapan bagi orang yang setia dan dipercaya. Yang ketiga, majas asosiasi, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung, bagaikan, bak, atau seperti. Contohnya, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Artinya, keduanya memiliki wajah yang sangat mirip. Jadi, kata majasnya bagaikan. Itu majas asosiasi. Selanjutnya, majas eufemisme adalah gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contoh, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Jadi kata majas eufemisme yaitu difabel. Difabel adalah menggantikan frasa tanda kutip orang cacat. Majas hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya, orang tua memeras keringat agar anak tersebut dapat bersekolah. Jadi kata yang mengandung majas hiperbola yaitu memeras keringat. Memeras keringat artinya bekerja dengan keras. Yang terakhir adalah majas alegori. Majas alegori yaitu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contohnya, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Jadi, kata yang mengandung majas alegori yaitu nahkoda. Nahkoda yang dimaksud berarti pemimpin keluarga. Kemudian, majas yang kedua adalah majas pertentangan. Apa yang dimaksud dengan majas pertentangan? Mari kita lihat. Majas pertentangan merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Majas pertentangan terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah majas litotes. Majas litotes berkebalikan dengan hiperbola yang lebih ke arah perbandingan. Litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri, meskipun kenyataan yang sebenarnya adalah yang sebaliknya. Contoh, selamat datang di gubuk kami ini. Kata yang mengandung majas litotes adalah kata gubuk.
Dalam artian, gubuk memiliki arti sebagai rumah yang sederhana. Selanjutnya, majas paradoks, yaitu membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. Contoh, di tengah ramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian. Jadi kata yang mengandung majas paradoks yaitu merasa kesepian, karena bertentangan atau berkebalikan dengan ramainya pesta tahun baru. Selanjutnya, antitesis, yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contohnya, film tersebut disukai oleh tua muda. Jadi kata yang mengandung majas antitesis yaitu tua muda. Selanjutnya, kontradiksi interminis, yaitu gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Biasanya diikuti dengan konjungsi seperti kecuali atau hanya saja. Contohnya, semua masyarakat semakin sejahtera, kecuali mereka yang berada di perbatasan. Jadi kata yang mengandung majas dalam kontradiksi interminis yaitu semakin sejahtera, kemudian diikuti dengan konjungsi kecuali mereka yang berada di perbatasan. Selanjutnya, bagian ketiga adalah majas sindiran. Majas sindiran adalah kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Majas kias terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah majas sinisme, yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Contoh kalimatnya, suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit. Jadi kata yang mengandung majas sinisme adalah keras sekali. Yang kedua, majas sarkasme, yaitu menyampaikan sindiran secara kasar. Contohnya, kamu hanya sampah masyarakat tahu. Kata yang mengandung majas dalam kalimat ini adalah sampah masyarakat. Selanjutnya, majas ironi. Majas ironi yaitu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contoh, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Kata yang mengandung majas dalam kalimat ini adalah rapi sekali, karena bertentangan dengan fakta sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Artinya, saking berantakannya kita tidak tahu di mana tempat kita untuk tidur. Jadi bertentangan dengan fakta yang ada. Majas yang ketiga yaitu majas penegasan. Majas penegasan merupakan jenis gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Majas penegasan terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah pleonasme, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contohnya, ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah yang sumringah. Jadi kata yang mengandung majas dalam kalimat ini adalah wajah sumringah. Sumringah artinya sebuah kata dalam bahasa Jawa yang kurang lebih berarti bahagia. Majas retorika, yaitu memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contohnya, kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya? Jadi, majas retorika itu memberikan pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi hanya untuk memberikan pemahaman bagi lawan bicara seakan-akan faktanya adalah seperti itu. Dalam contoh kalimat ini, setiap menjelang hari raya, harga pasti naik, tidak pernah turun. Makanya diberikan pertanyaan, kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya? Semoga dipahami ya. Selanjutnya, majas repetisi. Gaya bahasa ini mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, dia pelakunya.
dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku. Mengulang kata-kata dalam bentuk penegasan. Selanjutnya, majas paralelisme, yaitu gaya bahasa ini biasanya terdapat dalam puisi, yakni mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangannya ada di awal, disebut dengan anafora. Namun, jika kata yang diulang ada di bagian akhir kalimat, disebut sebagai epifora. Contohnya, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Jadi satu kata diulang-ulangi kemudian memberikan definisi yang berbeda. Di awal kalimat, kasih itu sabar, kasih didefinisikan dengan kata sabar. Pada kalimat kedua, kasih didefinisikan dengan lemah lembut. Dan kalimat ketiga, kasih itu memaafkan, didefinisikan dengan kata memaafkan, didefinisikan dengan makna yang berbeda. Majas klimaks, yaitu mengurutkan suatu dari tingkatan rendah ke tinggi. Contohnya, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa, hingga orang tua seharusnya memiliki asuransi kesehatan. Urutan dari status yang rendah ke yang tinggi. Jadi ini disebut majas klimaks. Ya, terima kasih telah mengikuti materi singkat tentang majas. Semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.